Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara membuat buku catatan kelas atau notebook kelas. Yang pertama, kita buka di kelas kita, ada buku catatan kelas. Kita klik. Kemudian di samping sini ada siapkan buku catatan kelas OneNote. Kita klik. Klik buku catatan kosong. Kemudian ada keterangan di sini untuk ruang kolaborasi. Ini guru dapat mengedit konten, siswa juga dapat mengedit konten. Untuk pustaka konten, guru yang dapat mengedit konten, sementara siswa hanya dapat menampilkan atau melihatnya. Kemudian bagian khusus guru, ini guru dapat mengedit konten, siswa tidak dapat melihat sama sekali. Kemudian buku catatan siswa, guru dapat mengedit konten, siswa dapat mengedit kontennya sendiri dan tidak dapat menampilkan buku catatan siswa yang lain. Maka ini posisi-posisi ini yang harus kita pelajari. Ada ruang kolaborasi, pustaka konten, bagian khusus guru, dan buku catatan siswa. Kita klik berikutnya. Kemudian di sini di buku catatan siswa tadi, ini kita bisa sesuaikan, atur. Misalnya di handout tadi kita ganti dengan portofolio siswa, portofolio. Kemudian di sini ada catatan kelasnya, kita ganti dengan misalnya project siswa. Kemudian ada pekerjaan rumah siswa, ada kuis. Ini kita ganti misalkan penilaian. Kemudian bisa juga kita tambahkan misalnya lagi lain-lain. Kalau misalnya tidak perlu ya kita bisa hapus lagi. Nah, kalau misalkan cukup 4 ini bisa kita klik buat. Maka proses menyiapkan buku catatan kelas sudah dimulai atau dalam proses. Kita tunggu prosesnya selesai. Ini tergantung berapa jumlah siswa yang ada di kelas ini karena masing-masing akan dibuatkan buku catatan kelas. Tapi bila internetnya lancar juga akan cepat, artinya tidak memakan waktu yang lama. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah ada keterangan selamat datang di buku catatan kelas. Ini sudah jadi dan ini adalah keterangan-keterangan yang bisa kita ganti, kita edit. Tadi yang di awal tadi ini yang harus kita pahami di selamat datang, kemudian tempat kolaborasi tadi, guru siswa dapat mengedit. Ini guru saja yang hanya milik catatan guru pribadinya guru, bisa diisi misalnya dengan file-file yang penting yang tidak boleh siswa melihatnya. Kemudian untuk pustaka konten, ini guru yang bisa mengedit, siswa hanya bisa melihat. Kemudian di sini ada nama-nama siswa, tadi catatan siswa di sini. Ini nanti yang muncul hanya milik siswa saja. Karena guru bisa mengirimi semuanya, tetapi di miliknya siswa itu hanya miliknya siswa sendiri saja, sementara siswa yang lain tidak muncul di tempat siswa tersebut. Nah, kalau kita ingin mengirim materi tadi, berarti guru akan mengirimnya di bagian pustaka konten. Nah, di pustaka konten ini kita bisa kirim. Misalnya di bagian sini kita akan membuat materi. Misalnya referensi atau materi. Materi. Kemudian yang lainnya ini silahkan dihapus saja. Ini juga dihapus. Kemudian di sini bisa kita sisipkan file ataupun tautan dari PowerPoint yang sudah kita buat. Tadi sudah kita save as dan sudah kita buat.
untuk PowerPoint-nya, misalkan ini PowerPoint-nya, misalkan ini sudah diisi, sudah kita sesuaikan, kemudian kita ambil untuk linknya, kita share, kita klik di bagian pengaturan sini, kita pilih anyone. Jadi semua orang yang memiliki link ini dapat melihat. Pastikan jangan allow editing, artinya tidak boleh mengedit. Kalau kita klik allow editing berarti nanti siswa dapat mengeditnya. Kita apply, kita pilih copy linknya, kita copy, kita masukkan di kelas kita. Di kelas ini tadi kita masukkan tautannya. Materi. Sisipkan. Jadi ketika ini materi, nanti secara otomatis akan membuka ke PowerPoint yang kita buat tadi. Ya, ini yang bisa. Nah, yang akan dikumpulkan dalam pengumpulan tugas adalah link materi ini tadi sama screenshot di kelas kita tadi. Ya. Jadi link yang kita buat ini tadi screenshot dari buku catatan kelas kita ini. Ini kita tampilkan dulu buku catatannya. Kemudian kita screenshot untuk dimasukkan ke dalam tugas keempat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.